Sulistiawati, Sahri Ramadan, Uli Aulia, Abid Al-Hoiri, Adi Anwar Marangga, Anggun Wiyanimur. Oke, baiklah. Terima kasih, masih semangat ya. Siap menerima pelajaran di jam terakhir? Siap. Oke, semoga menyenangkan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari interaksi. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam bernegara Oke. Baiklah, di depan kalian kita sudah ada peta dunia, di mana di peta dunia ini sudah termuat semua seluruh negara-negara yang ada di dunia. Tapi yang akan kita bahas secara spesifik adalah kondisi fisik benua Asia dan benua lainnya. Jadi di benua Asia merupakan benua yang terluas yang ada di dunia. Nah, banyak negara yang termasuk di dalam benua Asia. Di antaranya ada yang tahu? Indonesia, Malaysia, Korea, Singapura. Korea itu masuk benua Asia enggak? Enggak. Masuk ya. Filipina, Cina, Filipina, Jepang, Myanmar dan lain sebagainya. Nah, sehingga benua Asia itu dikategorikan sebagai benua terluas. Nah, apa sih proses atau model interaksi yang ada di benua Asia itu sehingga dikatakan interaksi? Saling mengekspor barang. Saling mengekspor barang. Yang lain lagi? Mengimpor barang. Mengimpor barang. Apa lagi? Nah, kalau kaitannya dengan interaksi antar benua, ada lagi yang lain? Oke. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara ruang atau kawasan di negara dengan negara lainnya. Sama tadi seperti kita sebut. Ada di bidang ekonomi, ada di bidang politik, pendidikan, perdagangan, sosial dan budaya. Oke. Baiklah. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara ruang? Kira-kira ada yang tahu? Faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antar ruang? Yang cowok ada yang tahu nggak kira-kira? Ada? Oke. Faktor penyebab pertama, perbedaan iklim tiap negara. Nah, kenapa perbedaan iklim ini menjadi salah satu penyebab terjadinya interaksi antara ruang di negara-negara? Karena kondisi iklim di Indonesia tentu tidak sama dengan kondisi yang ada di negara-negara lain. Contoh, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya. Nah, kalau di negara maju, mereka terkenal kaya dengan teknologi. Nah, interaksi itulah ya, dari perbedaan itulah yang menyebabkan saling memenuhi kebutuhan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Kalau kita Indonesia negara apa? Sumber daya alam
dan kelautan. Dan kelautan itu bukan saja perikanannya yang diambil, melainkan jalur transportasi antara negara yang satu dengan negara yang lain bisa saja yang melewati Indonesia. Itu salah satu contoh. Jadi interaksi di situ, jalur di transportasinya iya, di kekayaan sumber daya alam menunjang ekonominya iya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia ini dikatakan salah satu penyebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Kira-kira potensi kita di negara, sumber daya kita, pemahaman kita, ini saya ambil contoh terkecil. Pemahaman di luar kelas ini dengan di luar kelas sebelah kira-kira sama nggak? Beda. Beda. Pengetahuan yang ini dengan yang ini sama nggak? Beda. Berbeda-beda. Jadi di situ perbedaannya. Kemajuan teknologi yang menyebabkan negara luar itu berkembang secara sumber daya manusianya berkembang sangat bagus. Nah kalau kita, karena kita adalah negara maju, jadi kita masih, negara berkembang, jadi kita masih dalam tahap belajar. Kalau orang Indonesia dibanding dengan negara-negara maju dan negara Eropa lainnya. Nah di negara Eropa, kalau untuk di bidang teknologi, mereka sudah sangat bisa. Kita tinggal memakai. Yang keempat, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Kita di sini masih menggunakan HP yang seadanya. Kalau orang luar sudah canggih, layar laptopnya tinggal disentuh-sentuh. Kalau kita masih menggunakan ini namanya apa? Mouse. Kalau di sana tinggal disentuh-sentuh seperti ini, jadi sudah bisa. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan itulah yang menyebabkan interaksi secara terjadinya interaksi di dunia. Nah, yang selanjutnya letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ini peta dunia di bumi. Saya ambil ilustrasinya. Ada berapa benua yang ada di dunia? Nah, yang pertama Asia. Benua Asia. Benua Asia dikasih gambar dengan warna oranye. Yang kedua Eropa. benua Eropa. Yang ketiga Afrika. benua Afrika. Yang keempat Australia. Yang kelima Amerika. Benua Amerika ada dua. Ada Amerika Utara dan ada Amerika Selatan. Nah coba kalian lihat. Ada yang bisa menunjukkan saya mana benua terluas dan benua tersempit di dunia berdasarkan ilustrasi ini. Angkat tangan dan maju ke depan. Oke. Tunjukkan benua terluas. Benua terluas di bumi adalah benua Asia. Dan benua terkecil di bumi adalah Benua Australia. benua Australia. Oke. Benar? Benar? Salah. Nah, yang besar menurut ada yang salahnya di mana? Yang lain? Terkecil. Benua yang kecil. Benua terbesar di dunia adalah benua Asia. Benua terkecil di dunia adalah benua Antartika. Mana dia benua Antartika? Ya. Ini Antartika sangat sedikit. Nanti kita lihat secara lengkapnya, kita lihat sesuai dengan materi berikutnya. Oke, kembali ke tempat. Letak benua Asia. Letak benua Asia. Benua Asia terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Dengan luas boleh dicatat. Nanti dengan luas 44 juta kilometer persegi. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ada yang bisa tunjukkan saya di mana Samudra Atlantik untuk ke depan? Angkat tangan dan maju ke depan. Pada peta dunia, Samudra Atlantik kita bisa lihat di sini. Di manakah Samudra Atlantik itu berada? Manakah dia Samudra Atlantik?
adalah yang sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Selat Bering. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Barang ada yang maju ke depan untuk melihat Samudra Hindia? Boleh? Tunjukkan saya di manakah letak Samudra Hindia itu. Lepas Samudra Hindia di sini. Oke. Sekarang sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan benua Amerika. Coba lihat, perlihatkan, tunjukkan saya Samudra Pasifik dan benua Amerika. Mana Samudra Pasifiknya? Oke, benua Amerikanya yang mana? Oke, benar? Benar. Yang terakhir, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa dan pergunungan Ural, Laut Tengah dan terusan Suez. Berbatasan dengan benua Eropa. Coba perlihatkan saya di manakah benua Eropa. Dari kelompok 1 akan mencari penyebab perbedaan kepadatan penduduk pada benua bagian pedalaman dan benua bagian pesisir. Nah, untuk kelompok 2 akan mencari penyebab tingginya curah hujan pada pantai barat Inggris. Kelompok 3, angkat tangan kelompok 3. Akan mencari penyebab rendahnya angka kematian dan kelahiran pada negara maju Eropa dan Jerman. Kelompok 4, angkat tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jumlah anggotanya saya. Oke. Kelompok 4 akan mencari sebaran penduduk di Asia. Dan kelompok 5 akan mencari mengapa flora dan fauna di Australia sangat banyak. Setelah kalian mendapatkan jawaban daripada LKS yang sudah Ibu bagikan, nanti akan ada perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Angkat tangan yang akan maju mempresentasikan perwakilan. Boleh 2 orang, boleh 1 orang. 2 orang boleh? Oke. Oke. Dari kelompok 1 di sini, di sini. Oke, baiklah, dengarkan presentasi dari temannya dari kelompok 1. Silakan sebutkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mencari hasil. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan kepadatan penduduk di bagian pedalaman dan pesisir benua. Karena lokasi pedalaman umumnya lebih susah terjangkau sehingga transportasi lebih sulit dan membuat mobilitas orang yang berbarang lebih sulit pula. Akibatnya pedagangan sulit berkembang dan kota besar sebagai pusat ekonomi dan pemukiman sulit pula berkembang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Siap mempresentasikan? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa pantai barat Inggris lebih besar curah hujannya dibanding dengan lainnya? Karena wilayah Inggris berbatasan eksklusif dengan Samudra Atlantik yang luas hingga apabila ingin bergerak ke timur, maka
wilayah barat paling banyak mendapatkan uap air dari Samudra Atlantik, sehingga sering terjadi hujan di wilayah tersebut. Oke, jelas? Jelas. Tidak jelas, silakan dibaca lebih keras lagi karena anak-anak saya yang cowok di sana kayaknya sibuk. Sibuk melihat ke manisnya Nesa Audieri. Masya Allah. Gak apa-apa ya diulang? Iya. Diulang. Mengapa pantai barat Inggris lebih besar curah hujannya dibanding dengan lainnya? Karena wilayah Inggris berbatasan eksklusif dengan Samudra Atlantik yang luas, sehingga apabila angin bergerak ke timur, maka wilayah barat paling banyak mendapatkan uap air dari Samudra Atlantik, sehingga sering terjadi hujan di wilayah tersebut. Oke, jelas? Jelas. Yang pertanyaan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tangan kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimiatriani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Akan mempresentasikan jawaban dari soal nomor 3 yang kami diskusi. Mengapa jumlah negara maju di Eropa dan Jerman memiliki angka kematian dan kelahiran yang rendah? Karena penduduk negara maju jarang sekali berkeluarga, jadi tingkat kelahirannya juga rendah. Juga di negara maju tingkat kesehatannya tinggi, sama dengan tingkat pendidikannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil studi kami tentang seberang penduduk dan faktor yang mempengaruhinya. 3 negara dengan jumlah penduduk terbesar di benua Asia adalah Cina, India, dan Indonesia. Faktor yang mempengaruhinya adalah iklim, habitat geografi, dan perkembangan tanah. Oke. Yang kami dari hasil. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5. Yang terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa benua Australia memiliki banyak pulau dan gunung? Karena wilayahnya yang luas dan tingkat tereksplorasi oleh manusia, terutama daerah gurun, sehingga manusia itu dapat berkeliaran bebas. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Luar biasa ya, meskipun jam terakhir tapi kalian masih semangat untuk mengerjakan tugas kalian. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan oleh temannya? Ada tangan? Silakan. Apa saja pengaruh perubahan interaksi antar negara? Ada apa saja pengaruh perubahan interaksi antar negara? Ada yang bisa menjawab? Silakan, nama. Nama saya Laura Nuratul Awalia. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan Dari kelompok 3. Oke. Beberapa pengaruh perubahan dan interaksi yang antar negara terhadap berbagai aspek kelahiran, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Oke, tepuk tangan. Gimana yang lainnya? Apakah memiliki pendapat yang sama? Nomor 1, apakah memiliki pendapat yang sama? Oke, baiklah. Sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran hari ini,
menyimpulkan dari apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari benua. Apa sih yang dimaksud dengan benua? Benua apa? Benua adalah masa daratan yang memiliki atau karakteristik tertentu. Benua tidak sekedar dilihat dari aspek fisik saja, melainkan juga dilihat dari aspek budaya, aspek sosial, aspek politik. Jadi banyak. Yang kedua, ada berapa benua di dunia? Tadi kita Ada 6. ada 6. 1, Benua Asia, 2, benua Australia, 3, benua Afrika, 4, benua 5, benua Afrika. Dan yang keenam, benua Antartika. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika benua di dunia. Ada faktor apa saja tadi kita sudah bahas. Faktor yang mempengaruhi dinamika dunia. Ada 5 tadi kita. Tutup siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Oh, masa cuma alih di sini.